Selamat pagi Bapak Ibu, pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang alinea hasil diskusi kelompok kami. Berikut paragraf atau alinea yang saya pilih. Rasio likuiditas merupakan indikator kemampuan instansi memakai aset lancar dalam melunasi hutang lancar. Untuk menilai likuiditas bank, penilaian tersebut didasarkan pada rasio hutang bersih, dana panggilan terhadap aktivitas saat ini, dan rasio pinjaman dan dana yang bank terima. Rasio likuiditas juga bertujuan dalam pengukuran likuiditas bank. Rasio likuiditas dipakai pada pengukuran kapabilitas bank dalam memulihkan hutang lancar. Rasio likuiditas yang diamati sekarang yaitu FDR. Kapabilitas bank dalam pembayaran atas penarikan deposito dengan mempercayakan kredit diberikannya guna akar penyelesaian disebut financial to deposit ratio. Paragraf ini disebut paragraf deduktif, di mana kalimat topik berada pada awal paragraf dan diikuti oleh kalimat penjelas. Lalu, paragraf ini juga memenuhi persyaratan, antara lain kesatuan paragraf. Alinea ini hanya membahas satu pokok pikiran atau satu masalah dengan tema alinea, yaitu rasio likuiditas. Selanjutnya ada kepaduan atau koherensi paragraf. Alinea ini berisi kalimat-kalimat yang logis dan saling berkaitan, serta terdapat kata penghubung kalimat, yaitu kata untuk. Lalu ada juga kelengkapan paragraf. Alinea ini berisi lebih dari 4 kalimat dengan 1 kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf berikutnya dengan tema alinea potensi kebangkrutan perusahaan subretail. Pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia menyebabkan krisis ekonomi yang menurunkan kinerja hampir di semua sektor industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi potensi kebangkrutan perusahaan subretail yang ada di Indonesia secara umum dan mengidentifikasi perusahaan subretail yang masuk dalam kondisi berpotensi untuk bangkrut. Penelitian ini menggunakan 17 perusahaan subretail dengan pengamatan per tahun 2020 sebagai sampel penelitian. Untuk mengidentifikasi potensi kebangkrutan, penelitian ini menggunakan perhitungan Altman-Zicor yang akan dianalisis melalui analisis statistika deskriptif. Paragraf tersebut dapat dibilang memenuhi persyaratan sebuah alinea karena yang pertama, kesatuan paragraf. Seluruh kalimat dalam paragraf hanya membahas satu pokok pikiran, yaitu potensi kebangkrutan perusahaan subretail di Indonesia. Lalu yang kedua, koherensi paragraf. Kalimat-kalimat yang membentuk paragraf disusun secara logis dan berkaitan. Beberapa daftar kata dan frasa penghubung kalimat seperti menyebabkan yang masuk ke dalam fungsi atau akibat hasil, lalu per tahun 2020 fungsi waktu, dan untuk sebagai fungsi tujuan. Lalu yang ketiga, kelengkapan paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik, yaitu satu alinea berisi minimal 4 kalimat dan merupakan paragraf deduktif karena memiliki kalimat topik pada awal paragraf. Lalu, jenis paragraf ini menurut fungsi karangan termasuk paragraf pembuka, karena bagian yang mengawali sebuah tulisan, kalimat pertama dalam paragraf tersebut juga kalimat yang memperjelas sebuah topik yang akan dibahas pada sebuah tulisan. Selanjutnya, motivasi kerja memiliki pengaruh penting terhadap kinerja sumber daya manusia. Seseorang cenderung bekerja dengan penuh semangat apabila motivasi dapat diperolehnya dari pekerjaannya, dan motivasi kerja karyawan merupakan kunci pendorong moral kedisiplinan dalam mendukung terwujudnya suatu tujuan perusahaan. Rosdiana 2019. Sebagaimanapun sempurnanya rencana-rencana organisasi dan pengawasan, apabila sumber daya manusia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan minat dan gembira, maka suatu organisasi tidak akan mencapai hasil sebanyak yang sebenarnya dapat dicapainya. Hasibuan 2014. Faktor manusia cukup berperan dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, kalimat ini termasuk kalimat paragraf karena yang pertama terdapat satu pokok pikiran, yaitu tentang motivasi kerja. Kalimat utama dalam paragraf tersebut terletak pada awal kalimat atau deduktif. Kemudian jenis alinea pada paragraf tersebut adalah pengembangan, sifat isi deskriptif, metode pengembangan adalah sebab akibat.
Kalimat tersebut membentuk paragraf yang disusun secara logis dan berkaitan, repetisi, kata ganti, kata sambung, dan frasa penghubung, serta kesejajaran paralelisme bisa dimanfaatkan. Dan paragraf tersebut terdapat kalimat yang lengkap karena terdiri dari kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan tentang kalimat sebelumnya. Nah, pada kalimat tersebut juga terdapat kelengkapan jumlah kalimat-kalimatnya, yaitu 4 kalimat. Berikut adalah isi alinea saya. Indonesia cukup berpeluang besar untuk menuju masyarakat yang less cash. Hal ini karena dalam laporan tahunan yang diterbitkan Indonesia selama periode waktu 2017 hingga 2019 menunjukkan peningkatan dalam segi transaksi e-commerce, jumlah pengguna uang elektronik, dan transaksi fintech payment. Survei yang dilakukan oleh Boston Consulting Group pada Maret hingga April 2020 juga menunjukkan bahwa akan ada peningkatan penggunaan layanan pembayaran elektronik melalui e-wallet selama 6 bulan ke depan. Peningkatan tersebut juga akan didominasi oleh kaum milenial yang berumur antara 24-60 tahun sebesar 37%. Lalu identifikasi alinea. Tema alinea ini adalah masyarakat less cash. Jenis alinea ini alinea pengembang, posisi kalimat topik ada di deduktif, sifat isinya ekspositoris, metode pengembangannya itu sebab akibat. Kalimat topik dari alinea ini adalah Indonesia cukup berpeluang besar untuk menuju masyarakat yang less cash. Gagasan penjelasnya yang pertama yaitu peningkatan dalam segi transaksi e-commerce, jumlah pengguna uang elektronik, dan transaksi fintech payment. Dan yang kedua, akan ada peningkatan penggunaan layanan pembayaran elektronik melalui e-wallet. Lalu kelengkapan kalimat alinea ini ada 4. Berikut ini alinea yang saya kutip, yaitu kondisi terkini COVID-19 di Indonesia ditandai dengan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM level 4. Sebelumnya telah juga dijalani kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan PPKM mikro. Semua kebijakan ini diadakan sebagai bentuk moderatif dari unsur penjagaan kesehatan masyarakat dan unsur perputakan kegiatan perekonomian masyarakat. Data korban dari COVID-19 terupdate per 30 Juli 2021 adalah 3,4 juta orang Indonesia terpapar COVID-19. Dari jumlah angka tersebut, 94.000 jiwa telah meninggal dunia akibat keganasan virus corona tersebut. Jumlah korban akan terus bertambah, perekonomian juga akan menurun atau tetap lesu jika tidak dilakukannya upaya-upaya komprehensif. Alasannya kenapa alinea ini saya pilih karena dari segi kesatuan paragraf dia hanya membahas satu pokok pikiran atau satu masalah, yaitu kebijakan atau upaya yang dilakukan saat kondisi COVID-19 di Indonesia. Dan dari segi kepaduan atau kohersi paragraf yaitu disusun secara logis dan saling berkaitan menggunakan repetisi dan frasa penghubung. Dalam repetisi menggunakan kata COVID-19 dan kata kebijakan, untuk frasa penghubung yang berfungsi sebagai pertambahan itu menggunakan kata kemudian, dan untuk frasa penghubung yang berfungsi sebagai waktu menggunakan kata sebelumnya. Dari segi kelengkapan paragraf alinea di atas terdapat 4 kalimat dalam satu alinea. Posisi kalimat tersebut yaitu deduktif karena kalimat topik berada pada awal paragraf, yaitu kondisi terkini COVID-19 di Indonesia ditandai dengan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM level 4. Fungsinya paragraf di atas itu sebagai paragraf pembuka karena paragraf tersebut bagian yang mengawali sebuah tulisan alias sebagai paragraf pertama. Nah, sifat informasi dari alinea tersebut yaitu argumentasi karena disertakan dengan bukti-bukti, yaitu dengan data korban dari COVID-19 terupdate per 30 Juli 2021 adalah 3,4 juta orang di Indonesia terpapar COVID-19. Dan dari jumlah tersebut, 94.000 jiwa telah meninggal dunia akibat keganasan virus corona tersebut. Data tersebut diambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021. Kemudian pada alinea saya
Berisi tentang manajemen laba membuat adanya perubahan-perubahan angka di laporan keuangan. Di saat perusahaan melakukan tindakan manajemen laba untuk meningkatkan pendapatan, akan mempengaruhi pada laba yang semakin meningkat. Maka, dividen yang dibayar akan meningkat dengan tujuan untuk menarik minat investor dan menjaga kepercayaan pemegang saham. Untuk kesatuan paragraf, alinea ini hanya membahas satu pokok masalah, yaitu manajemen laba. Untuk kepaduan paragraf, alinea ini berkaitan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan kata repetisi manajemen laba. Dan paragraf ini merupakan paragraf deduktif karena ide pokoknya berada di awal kalimat. Baik, selanjutnya dari saya ada alinea atau paragraf dengan tema auditor eksternal. Seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat pada layar bahwa alinea yang telah saya pilih telah saya letakkan di sisi sebelah kanan. Nah, kemudian mengapa alinea ini telah saya anggap memenuhi persyaratan alinea atau paragraf? Karena jika ditinjau dari kesatuan alinea, maka antar kalimat satu dengan lainnya itu membahas tema yang sama, yakni tentang auditor eksternal. Kemudian untuk kepaduan atau koherensi dari alinea, antar kalimat ini saling berkaitan. Dan juga alinea ini menggunakan repetisi atau pengulangan kata, yaitu kata auditor eksternal. Selanjutnya, alinea ini juga menggunakan kata dan frasa penghubung kalimat, yaitu kata oleh karena itu yang menggambarkan hubungan akibat atau hasil, dan juga kata untuk yang menggambarkan hubungan fungsi tujuan. Nah, kemudian jika ditinjau lagi di kelengkapan alinea, maka dapat dilihat alinea ini tersusun atas 4 kalimat dan di dalamnya terdapat 3 kalimat penjelas dan 1 kalimat topik. Untuk kalimat penjelas sendiri itu ada di kalimat 2, 3, dan 4, sedangkan kalimat topik itu ada di kalimat pertama, yakni auditor eksternal harus memiliki kualifikasi akuntan yang mampu memahami dan menilai risiko terjadinya errors atau irregularities, mendesain audit untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi kesalahan yang bersifat material, serta melaporkan temuan tersebut. Nah, untuk fungsi dari kalimat penjelas sendiri yaitu untuk menunjang kejelasan dari kalimat topik. Kemudian untuk jenis paragrafnya, ya ini adalah paragraf deduktif karena kalimat topik atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, untuk paragraf berikutnya ada paragraf ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya nilai perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Investor cenderung lebih memilih skala perusahaan besar karena dianggap mampu memberikan kualitas yang baik dengan tingkat laba yang stabil. Ukuran perusahaan berkaitan dengan teori sinyal dilihat dalam skala perusahaan untuk menghasilkan laba yang persisten. Skala besar perusahaan akan mempengaruhi hasil laba yang diperoleh perusahaan. Hasil skala yang besar akan meyakinkan investor untuk mempertahankan investasinya pada perusahaan terkait. Selain itu, perusahaan besar akan lebih dipercaya oleh investor karena dinilai mampu melakukan peningkatan kinerja perusahaan guna meningkatkan kualitas labanya. Dewi dan Putri 2015. Nah, mengapa paragraf ini dapat tergolong menjadi paragraf yang memenuhi persyaratan? Nah, alasannya yaitu dilihat dari kesatuan paragrafnya hanya membahas satu pokok pikiran atau masalah yaitu ukuran perusahaan. Yang kedua, dilihat dari paduan paragrafnya tersusun secara logis dan saling berkaitan dengan menggunakan repetisi, kata ganti dari ukuran perusahaan menjadi skala perusahaan, dan kata sambung berupa selain itu. Yang ketiga, dilihat dari kelengkapan paragrafnya, kejelasan kalimat topiknya sudah ditunjang dengan adanya 5 kalimat penjelas.